Selamat datang di media belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19. Pertama, tetap waspada dan tidak panik. 2. Hindari keramaian, baik itu tempat tertutup maupun tempat terbuka. 3. Gunakan masker di mana saja dan kapan saja, bahkan dalam ruangan. 4. Ciptakan ruangan dengan ventilasi yang baik, seperti membuka jendela sesering mungkin. 5. Tetap jaga kebersihan tangan, serta hindari menyentuh bagian wajah sebelum mencuci tangan. 6. Selalu terapkan jaga jarak pada aktivitas sehari-hari. Semoga kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan ini. Semoga kita semua dijauhkan dari COVID-19. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas bab 2, interaksi sosial dan lembaga sosial. Sub pokok bahasan, jenis dan fungsi lembaga agama. Kompetensi dasar. KD 3.2 mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan metode daring, peserta didik dapat menjelaskan pengertian lembaga agama. Anak-anakku sekalian, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, saksikan video berikut. Pemirsa, sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama sudah seharusnya kita jaga. Di Bali, umat Islam melakukan sholat Id bersamaan dengan aktivitas umat Kristiani yang melakukan kegiatan misa gereja. Bahkan kegiatan ini dijaga umat Hindu yang menurunkan pecalangnya. Toleransi antar umat beragama di Bali ini patut dijadikan contoh. Bagaimana tidak saat sebagian umat Islam melakukan sholat Idul Fitri di halaman Masjid Nurul Huda, pada saat bersamaan umat Nasrani pun menjalankan misa di gereja GPIB Eklesia di kawasan Ngurah Rai, Bali. Tidak hanya itu, untuk memberikan rasa aman bagi umat yang tengah beribadah, para pecalang pun ikut dilibatkan dalam menjaga keamanan proses ibadah kedua umat ini. Rencananya di kawasan ini juga akan dibangun pura sebagai lambang kerukunan antar umat beragama. Salat ini kita ambil tema dengan ruh Ramadan, kita pertahankan ya NKR. Dengan lihat yang bubar. Yang urusan keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian urus itu. Ya, bagi kami adalah agama kami. Ya.
Namun bukan berarti kemudian kita ini ya, ketika berbeda keyakinan bentrok, tidak. Ya, banyak dalam sejarah ya, dan ini terbukti sampai saat ini, di mana ya mayoritas umat Islam mesti minoritasnya ya terlindungi, terjaga, terayomi, tapi tidak sebaliknya. Nah ini ya makna toleransi ya, keberagamaan. Sekali zaman dulu sekali kita sudah saling toleransi dan kita sudah sering mengadakan silaturahmi. Jadi apa-apa yang kita bicarakan, termasuk nanti kalau ini sudah jadi yang puronya ini juga akhirnya kami bertiga. Jadi 3 agama nih, Pak? Ya. Setelah kamu melihat video di atas, pesan apa yang dapat kamu sampaikan berkaitan dengan agama-agama yang ada di Indonesia? Lalu, bagaimana hubungannya dengan lembaga agama? Baik, anak-anakku sekalian, untuk menjawab itu semua, mari ikuti materi di bawah ini. Lembaga agama. Indonesia adalah sebuah negara yang multikultur dan multibudaya, tetapi juga merupakan negara yang multi agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, agama Kristen dan Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Tetapi masih banyak beberapa aliran kepercayaan yang juga diakui di Indonesia. Kehidupan beragama di Indonesia dilindungi Pancasila, khususnya sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Agama pada dasarnya aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia, yaitu antara kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan agama menuntun individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, dan alam sekitarnya. Fungsi lembaga agama antara lain sebagai berikut. Sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hubungan dengan alam sekitar. Sumber kebenaran. Dalam diri para penganut agama, ada keinginan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurangmampuan manusia. Pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Tuntunan prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya. Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama. Diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan.
dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapatkan pahala, walaupun perbuatannya itu sekecil apapun. Pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Latihan mandiri. Kamu telah mempelajari interaksi sosial tentang lembaga agama. Sekarang, isilah kolom berikut tentang kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaan, seperti pada kolom di bawah ini. Selamat mengerjakan. Selamat belajar mandiri. Kita berdoa bersama, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dari Indonesia, sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka. Tetap patuh dan hormati orang tuamu. Saya yakin kalian bisa.